Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Himawati dengan NIM 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran bahasa Indonesia dalam kegiatan Ibu-ibu PKK di Kelurahan Widuri, Kabupaten Pekalongan. Saya akan membacakan latar belakangnya. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat penting menurut Desmi Tasari dan kawan-kawan. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang menjadi tolak ukur penggunaan. Bahasa Indonesia juga berperan penting sebagai alat untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang, karena bahasa yang digunakan mencerminkan kepribadian serta sikap seseorang dalam menjaga perilaku yang sopan dan bahasa yang santun. Di tengah maraknya informasi serta penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran akan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terutama di sekitar kelurahan, seringkali perlu diberitahukan. Kesadaran ini digempur dari berbagai arah, dapat dari paparan bahasa lokal dan interaksi kehidupan sehari-hari, dan pengaruh bahasa asing yang dapat mengikis kesadaran berbahasa Indonesia. Kelurahan Widuri merupakan kelurahan yang terletak di daerah Kota Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini masih tergolong memiliki banyak kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin, salah satunya oleh ibu-ibu PKK. Di Kelurahan Widuri, ibu-ibu PKK memegang peranan penting dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas PKK berpengaruh langsung pada aktivitas komunikasi. Informasi yang disampaikan mungkin ada yang tidak sampai dengan benar sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan menimbulkan konflik sosial akibat perbedaan cara penafsiran informasi. Selain itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang baik dapat menghalangi partisipasi aktif warga dalam menyampaikan pendapat dan mengatur kegiatan, serta merencanakan program kerja yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam berbahasa sangat berkaitan dengan kualitas komunikasi dan keberhasilan program sosial tingkat masyarakat. Dan selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, kegiatan sosial ibu-ibu PKK di Kelurahan Widuri, Kabupaten Pemalang dapat menjadi sarana memperkuat kesadaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbahasa Indonesia ibu-ibu PKK dapat mengembangkan efektivitas komunikasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran berbahasa Indonesia ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Agnia Aulia dengan NIM 208240015. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, ada tujuan yang sudah kami bagaimana kesadaran bahasa Indonesia dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran berbahasa Indonesia ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran organisasi masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, dalam memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi yang efektif di tengah keberagaman masyarakat. Yang kedua, menambah referensi penelitian mengenai hubungan antara kesadaran berbahasa Indonesia dan efektivitas komunikasi dalam kegiatan
kegiatan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tisania. Cek kan tapi kue. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tisania, tim 2082438. Di sini saya akan memaparkan bagian metodologi penelitian, ada juga objek, subjek, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, teknik pengumpulan dan penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan itu adalah wawancara mendalam kepada beberapa ibu-ibu PKK yang kita pilih. Nah, wawancara ini tuh dirancang untuk menggali pemahaman mereka sebagai anggota ibu-ibu PKK itu tentang penggunaan bahasa Indonesia dan pengalaman mereka dalam kegiatan PKK. Nah, selain itu juga bagaimana sih pandangan mereka tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya itu ada objek. Nah, kalau objek penelitian ini itu adalah kesadaran berbahasa Indonesia dalam kegiatan sosial ibu-ibu PKK di Kelurahan Widuri. Nah, ini tuh mencakup bagaimana mereka itu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aktivitas seperti rapat, terus penyuluhan, ataupun dalam komunikasi sehari-hari dalam konteks kegiatan PKK. Ya, selanjutnya ada subjek. Kalau subjek penelitiannya yaitu pada ibu-ibu anggota PKK di Kelurahan Widuri, Kota Pemalang. Nah, mereka ini dipilih karena perannya yang sangat penting dalam kegiatan sosial masyarakat dan potensinya sebagai agen dalam meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini itu menggunakan teknik analisis data. Nah, data yang diperoleh dari wawancara itu kami analisis secara deskriptif kualitatif. Nah, artinya peneliti itu akan mengorganisir, menginterpretasi data untuk mengidentifikasi kayak tema dan makna yang muncul dari ucapan para narasumber. Nah, analisis ini itu bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sih kesadaran berbahasa Indonesia itu terwujud dalam praktik kegiatan sosial ibu-ibu PKK di Kelurahan Widuri, Kota Pemalang. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Indana Sakina dengan NIM 2082403. Di sini saya akan membacakan hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3 narasumber dari ibu-ibu PKK di Kelurahan Widuri, kami menemukan bahwa kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sosial cukup tinggi. Secara umum, penggunaan bahasa Indonesia sudah menjadi kebiasaan dalam forum-forum resmi, seperti rapat pengurus, kegiatan pelatihan, hingga diskusi program kerja. Meskipun dalam suasana santai, sesekali diselipkan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, namun dalam penyampaian informasi penting, anggota PKK di Kelurahan Widuri cenderung mengutamakan bahasa Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman. Kami juga menemukan bahwa tidak perlu ada instruksi khusus dari ketua untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena kesadaran ini sudah muncul secara otomatis dari anggota sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif sekaligus pemersatu, terutama mengingat keberagaman latar belakang anggota. Ada yang berasal dari luar Jawa. Dalam forum komunikasi non-formal seperti grup WhatsApp, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama ketika menyampaikan pengumuman atau informasi penting. Namun, untuk obrolan santai, bahasa Jawa juga digunakan sebagai simbol keakraban dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa anggota PKK dapat menyeimbangkan antara formalitas
struktur PKK Kelurahan Widuri terdiri dari pengurus inti dan 4 kelompok kerja atau pokja. Setiap pokja memiliki 5 anggota dan menjalankan program berdasarkan bidang masing-masing. Aktivitas mereka seperti posyandu, penyuluhan dan pembagian takjil, semuanya melibatkan interaksi sosial yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang jelas dan struktur. Selanjutnya, silakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Najma Syauki dengan NIM 48. Di sini saya akan membacakan simpulan dan saran dari hasil penelitian kelompok kami. Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau yang biasa disingkat dengan PKK di Kelurahan Widuri di Kabupaten Pemalang menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam aktivitas sosial dan organisasi mereka. Meskipun sebagian besar program sosial yang diikuti berasal dari inisiatif kecamatan, struktur organisasi PKK di Widuri, Kabupaten Pemalang telah terorganisir dengan baik dengan pembagian tugas yang jelas antara ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja lainnya. Perubahan kepengurusan bersifat dinamis lebih mengutamakan partisipasi anggota tanpa ada batasan masa jabatan resmi. Dalam forum resmi PKK, secara otomatis dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang digunakan, meskipun terkadang diselingi dengan bahasa Jawa untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Kesadaran mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik didorong oleh upaya untuk melestarikan bahasa nasional di tengah arus globalisasi serta kebutuhan akan bahasa persatuan mengingat keberagaman etnis di antara anggota lainnya. Disarankan agar organisasi PKK di Kelurahan Widuri Kabupaten Pemalang mengadakan pelatihan rutin mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya bagi anggota yang berasal dari latar belakang etnis berbeda. Hal ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan memperkuat kesadaran berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Secara keseluruhan, ibu-ibu PKK di Kelurahan Widuri Kabupaten Pemalang berhasil mencapai keseimbangan antara formalitas penggunaan bahasa Indonesia dan kearifan lokal bahasa Jawa yang mendukung peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.